Kemarin kan saya baru bilang saya dengan mantan saya. Padahal saya udah kesel banget sama dia. Kan juga saya udah kenal baik dengan keluarganya. Dia kan juga udah kenal baik dengan keluarga saya. Padahal saya juga udah hampir ada rencana untuk menikah lah. Tapi setelah dia selingkuhin tuh rasanya kayak sakit banget hati saya. Itu sih Mbak. Oke, jadi Kak Ilham baru putus ya dengan mantan pacarnya. Padahal Kak Ilham ini sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 5 tahun dan bahkan dekat dengan keluarga si mantan pacar ini dan dengan Kak Ilham. Bahkan sempat ada pikiran untuk menikah seperti itu ya. Dan Kak Ilham ini merasakan sakit dikhianati saat itu. Yang Mbak saya ngerasa kayak kenapa saya dikhianati, harus saya dibohongi. Saya juga kadang sampai berpikir ini kan selama 5 tahun apa yang kurang buat dia. Oke, jadi Kak Ilham merasa dikhianati apa sih yang membuat Kak Ilham merasa kok Kak Ilham ini kurang gitu untuk mantan pacarnya ini? Jadi gini Mbak, saya ngerasa kalau misalnya mungkin di mata dia saya ini kurang menarik. Terus juga menurut saya merasa kalau misalnya saya ini kurang bisa ngebahagiain dia lah. Jadi itu sih. Kak Ilham selanjutnya mengungkapkan bahwa Kak Ilham ini merasa dikhianati, akan tetapi di sisi lain ini Kak Ilham juga merasa kuat. Apakah memang di hubungan Kak Ilham dengan mantannya itu memang hal itu benar-benar terjadi? Oh, kalau dalam hubungan saya Mbak ya, aslinya sebenarnya gimana ya Mbak ya, saya udah effort banget lah sama dia. Saya juga udah memberikan apa yang saya bisa berikan. Jadi ketika dia mau ini ya saya berikan. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa, saya juga ngomong, saya minta maaf kalau misalnya saya nggak bisa berikan. Terus juga kalau misalnya dia minta waktu saya juga kasih waktu saya buat dia. Tapi kalau misalnya saya juga ada pekerjaan atau ada kesibukan lah, saya juga nggak bisa ngasih waktu buat dia. Makanya saya kayak eh, selalu berusaha buat, sebenarnya saya selalu berusaha buat dia untuk memenuhi kebutuhan dan kemauan dia. Mungkin itu sih. Jadi sebenarnya Kak Ilham ini sudah effort gitu ya di dalam sebuah hubungan ini. Kemudian saya ingin tanya, apakah menurut Kak Ilham itu Ilham ini diselingkuhi memang hanya dari faktor Kak Ilhamnya ini saja, atau ada faktor dari mantan kekasihnya Kak Ilham ini atau seperti apa? Mungkin gimana ya Mbak, saya nggak tahu emang kelakuannya mantan saya, cuman emang dia secara emosional dia kurang baik sama saya. Jadi dia tuh emang suka marah-marah, terus suka ngambek, tiba-tiba bad mood nggak jelas. Itu yang bikin saya kadang capek juga sih Mbak. Terus juga yang saya tahu nih, dia kan punya teman-teman dekatnya lah. Terus setahu saya pernah dikasih tahu itu tuh katanya adalah temennya namanya Lunita. Dia tuh suka ngejelek-jelekin saya, terus juga katanya ngapain sih pacaran sama dia gitu-gitu no. Terus kayak ya pokoknya jelek-jelekin saya. Pun juga Naomi juga suka ngompor-ngomporin, makanya temennya itu Naomi juga. Makanya saya kayak apa, gara-gara circle-nya inilah atau lingkupan pertemanannya yang memang rusak juga, sehingga kayak dia ngerasa kalau misalnya pacaran dengan saya itu buruk gitu loh. Makanya saya kurang tahu juga kalau misalnya dari situ ya. Terus juga ada faktor lain kayak misalnya saya nggak tahu ya, ini kan dia selingkuhnya sama teman saya. Jadi gini Mbak ceritanya, teman saya itu namanya Fahru. Jadi saya dulu deket banget sama dia, tapi waktu itu dia pernah kan, saya lagi jalan sama cewek saya, terus tiba-tiba ketemu dia. Nah habis itu lama kemudian setelah itu dia ngechat saya kan, cewek lu cantik juga ya, dia ngomong gitu kan ke saya. Terus saya kayak langsung apaan sih, saya juga kan kayak kaget lah. Habis itu mungkin dikirain saya itu dia cuma bercanda lah. Tapi nggak tahu belakangan ini saya pas melihat Instagram cewek saya itu mantan saya lah, itu tuh dia nge-follow mantan saya, terus juga dia di follow back lah mantan saya. Terus juga pas itu dia dem-deman lah di situ. Saya nggak tahu kalau misalnya sampai ke WA atau enggak, cuman mungkin ya emang teman saya ini juga kayaknya rasa suka. Tapi ya pokoknya semenjak saya tahu kalau misalnya yang itu teman saya udah ada jarak lah, ada gap antara saya dengan teman saya. Mungkin itu sih. Apakah memang permasalahan seperti selingkuh ini baru pertama kali terjadi sekarang, atau dulu itu sudah pernah ada permasalahan seperti ini atau seperti apa? Mungkin ini baru pertama kali ya bagi saya buat diselingkuhin. Makanya saya pun juga kaget, shock banget lah kalau misalnya tiba-tiba seperti ini. Soalnya gimana ya Mbak, saya tuh sama mantan saya udah deket banget. Saya udah
kayak ngerasa saya udah tahu lah sama dia, nggak mungkin dia ngikutin saya soalnya kayak ngerasa dia tuh emang udah ketergantungan dengan saya. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas mungkin ya belakangan ini kan saya lagi sibuk-sibuknya, terus juga jarang ngabarin, saya juga jarang chatan, jarang teleponan, mungkin nggak seintens waktu saya nggak sibuk gitu. Karena hal itu saya jadi nggak tahu tuh sebenarnya kayak dia tuh lagi ngapain atau apa-apa. Jadi pas ada intensnya itu berkurang, juga dia jarang ngabarin, terus itu kayak jadi sering ngambek lah, sering marah-marah nggak jelas. Terus juga dia pernah ngomong kalau misalnya kamu sibuk terus, nanti mending gak usah sama aku, nih sama yang lain aja gitu. Makanya saya disitu kayak ngerasa kayak masa ya cuma ya saya emang gara-gara saya juga sibuk gitu. Makanya saya shock banget lah, masa diselingkuhin ya cuma gara-gara saya sibuk gitu. Makanya saya juga masih bingung sih mbak, kayak gimana. Tadi kan dijelaskan kamu tuh sempat sibuk dan komunikasi itu jadi nggak ya kalau saya misalkan kamu apakah pernah ada komunikasi lebih lanjut untuk mengatasi masalah komunikasi yang rendah ini tadi? Sebenarnya saya pernah ngomongin hal itu ya mbak, cuman nggak tahu ya, mungkin karena emosional yang saya tadi bilang, emosional mantan saya ini kurang baik, jadi dia tuh ya itu kalau misalnya diomongin hal seperti itu dia tuh kayak ngambek, langsung bad mood, terus juga bawaannya tuh kesel, marah. Makanya saya kayak juga kadang capek mbak, jadi kayak ya udahlah masih diomongin, mungkin lebih baik masih diomongin, jadi kita biasa aja kayak biasanya aja. Yang penting saya tetap panggil dia, pada nyatanya kan dia ngelingkuhin saya. Makanya saya kayak udah mau gimana lagi. Jadi memang belum ada komunikasi atau mencari solusi gitu ya untuk masalah komunikasi yang enggang karena Kak Ilham itu sibuk tadi gitu ya. Iya mbak. Selain itu ada yang ingin diceritakan lagi seperti apa Kak Ilham? Mungkin itu sih mbak, soalnya saya udah capek juga kan karena ngadepin hal-hal seperti itu. Kayak udahlah, mungkin saya lagi udah fokus sama pekerjaan saya, jadi kayak saya udah trauma banget lah dekat dengan perempuan. Jadi kayak bingung juga mau gimana untuk kelanjutannya. Dari cerita Kak Ilham siang hari ini dapat disimpulkan bahwa Kak Ilham ini diselingkuhi oleh mantan pacarnya. Padahal dia sudah menjalin hubungan kurang lebih 5 tahun dan bahkan sudah dekat, sudah rencana dekat pada itu ya. Hingga Kak Ilham ini merasa dikhianati, disakiti, dan juga menyalahkan diri sendiri. Padahal Kak Ilham sudah berkorban gitu ya ke mantan pacarnya ini. Tapi kemudian Kak Ilham sudah menyadari bahwa memang faktor perselingkuhan ini bukan hanya dari Kak Ilham yang karena merupakan dari tadi, tapi juga ada faktor lain dari Kak Ilham, teman, komunikasi, kemudian namanya kepercayaan. Jadi dari sisi hubungan ini Kak Ilham juga bisa Kak Ilham sudah bisa tidak kembali menggunakan diri sendiri dan fokus untuk diri sendiri dan kehidupan sehingga semoga bisa dapat lebih menetap hidupnya. Mungkin gimana perasaan Kak Ilham setelah makan sesi konseling pada siang hari ini? Setelah saya cerita, sekarang saya udah merasa Alhamdulillah sudah ya berarti. Sebelum ditutup untuk sesi konselingnya mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. mungkin udah cukup. Dan kalau sudah cukup, terima kasih Kak Ilham sudah mau berbagi ceritanya kepada saya pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Baiklah.